Malam itu, di tengah hutan pinus, tawa riang berubah jadi rintihan misterius. Saat bau amis darah mulai tercium dan bayangan tanpa wajah mengintip dari balik tenda, malam yang seharusnya menyenangkan berubah jadi malam yang mencekam. Apa yang sebenarnya menunggu kami di kegelapan hutan? Dan mungkinkah kami semua selamat? Sore itu, suasana kemah seharusnya damai. Bau asap kayu pinus yang terbakar, berpadu manis dengan aroma jagung yang terpanggang, sukses bikin perut gue keroncongan. Hangatnya api unggun menjilat kulit, menangkis dinginnya udara pegunungan. Tapi, kenikmatan itu nggak bertahan lama. Gerimis mulai turun pelan, rintik-rintiknya menampar dedaunan dan menghasilkan suara gemerisik lembut. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membawa serta bau tanah yang entah kenapa bikin bulu kuduk gue merinding hebat. Gue kok ngerasa nggak enak bro, kata gue ke Rian. Suara gue sendiri terdengar sedikit serak. Mata gue nggak lepas dari hutan gelap di belakang tenda. Pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi bergoyang pelan, dahan-dahannya melambai-lambai, seolah ada sesuatu yang mengintai, mengintip dari balik tirai kegelapan. Suara gesekan dahan kering dihempas angin terdengar seperti bisikan-bisikan tak jelas. Rian cuma nyengir, "Lu kebanyakan baca thread horor di X." Dia memang selalu begitu, mencoba memecah ketegangan dengan candaan. Tapi, candaan Rian gak mempan kali ini. Perasaan gak enak itu makin kuat, menusuk-nusuk. Gue yakin, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata yang ngeliatin gue dari balik rimbunnya pohon pinus. Udara di sekitar kami terasa lebih berat, seolah ada kehadiran makhluk lain. Sensasi ini bikin gue buru-buru masuk tenda, langkah gue terburu-buru, sambil tangan kanan gue tanpa sadar megangin tasbih yang selalu gue simpan di saku celana. Jam 10 malam, tenda terasa lebih dingin. Gue udah coba memejamkan mata, memohon pada diri sendiri untuk terlelap, tapi pikiran gue terusik. Dinginnya udara gak seberapa dibanding perasaan gak enak yang nyelimutin gue. Tiba-tiba, suara krek terdengar jelas. Kayak ranting patah, gak cuma sekali tapi berulang. Awalnya gue coba yakinin diri, paling cuma angin. Tapi suara itu makin jelas, makin teratur, kayak langkah kaki pelan di tanah, persis di dekat tenda kami. Jantung gue langsung berdebar gak karuan, memukul-mukul rusuk kayak mau keluar. Keringat dingin mulai membasahi dahi gue, padahal udara begitu dingin. Dengan tangan yang gemetar, gue raih senter di samping bantal, dan pelan-pelan, nyaris tanpa suara, gue buka resleting tenda. Udara malam yang dingin langsung nyergap, menusuk sampai ke tulang. Cahaya senter gue sapu ke arah hutan yang gelap gulita. Hanya terlihat bayangan pohon-pohon pinus yang basah kuyup karena gerimis sore tadi, diselimuti kabut tipis yang bergerak pelan, seolah bersembunyi. Tiba-tiba, dari arah semak-semak yang gelap, gue dengar suara itu. Ketawa kecil. Bukan ketawa orang dewasa, tapi ketawa anak kecil. Hihihi. Suara itu pelan, tapi jelas banget, seolah persis di depan gue, di balik kabut. Jantung gue rasanya mau copot, jatuh ke perut. Bersamaan dengan tawa mengerikan itu, bau busuk samar, kayak bau bangkai yang udah berhari-hari, tiba-tiba nyengat hidung gue, bikin mual. Bau itu begitu pekat, seolah ada di dalam tenda bersama gue. Tanpa pikir panjang, gue buru-buru nutup resleting tenda, seolah ingin menyegel diri dari kengerian di luar. Napas gue tersengal-sengal. Gue berbisik ke Budi yang dari tadi terdiam di sebelahnya Rian. "Lo denger gak tadi?" Hasan, yang gue kira udah tidur, langsung membuka matanya. Mukanya pucat pasi, matanya membesar ketakutan. "Gue denger dik, itu bukan angin deh," bisiknya. Suaranya gemetar parah, nyaris tak terdengar. Kami cuma bisa saling pandang dalam kegelapan, terperangkap dalam ketakutan yang mencekam. Gue gak bisa tidur. Setiap detak jarum jam di HP yang nunjukin pukul 1 WIB rasanya kayak palu yang menghantam gendang telinga. Suasana di dalam tenda terasa makin berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menekan setiap sudutnya. Gerimis udah reda,
Tapi kabut di luar makin tebal, melayang-layang rendah, bikin penglihatan terbatas. Api unggun yang tadi sore membara, kini cuma kelihatan kayak titik oranye kecil yang berkedip samar di tengah lautan putih pekat. Dinginnya udara nggak lagi cuma menusuk, tapi terasa menusuk sampai ke sumsum tulang. Tiba-tiba, suara bisikan panik dari tenda sebelah memecah keheningan. "Dik, lu lihat nggak itu?" Itu suara Herman. Jantung gue langsung berdebar kencang, lebih kencang dari sebelumnya, seolah ingin melompat keluar dari rongga dada. Perlahan, gue nengok ke arah yang Herman tunjuk, dan astagfirullah. Pemandangan di depan mata bikin napas gue tercekat. Di balik pohon pinus yang diselimuti kabut tebal, ada bayangan hitam menjulang tinggi. Tingginya melebihi rata-rata manusia. Bentuknya samar, kayak seseorang yang berdiri tegak, tapi kepalanya nggak jelas, kayak kabur atau hilang ditelan kabut. Bayangan itu nggak bergerak sama sekali, cuman berdiri diam, terpaku di tempatnya. Tapi, gue bisa merasakan sepasang mata tak terlihat yang tersembunyi di balik kekaburan itu, seolah menatap langsung ke arah gue, menembus kegelapan dan kabut. Rasanya seperti penuh ancaman. Bersamaan dengan kemunculan bayangan itu, bau busuk yang tadi samar, kini makin kuat, menusuk hidung gue dengan kejam. Bau itu nggak cuman bau bangkai, tapi bercampur dengan bau daun basah yang busuk, menciptakan kombinasi yang bikin kepala pusing dan perut mual. Jejen, yang biasanya paling santai dan jarang panik, tiba-tiba berbisik, suaranya gemetar parah. "Dik, itu ngeliatin kita." Tubuhnya pun tampak gemetar. Gue cuman bisa memejamkan mata sesaat, meremas tasbih di genggaman gue erat-erat, sambil dengar napas teman-teman yang mulai memburu, dipenuhi kepanikan yang nyata. Malam itu terasa sangat panjang. Pukul 2 lebih, suasana di dalam tenda udah gak karuan, jauh dari kata tenang. Ketegangan yang mencekam sejak tadi malam kini berubah jadi panik yang meledak-ledak. Tiba-tiba, tenda kami digoyang dengan keras dari luar, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menarik-narik kainnya dengan brutal. Tiang-tiang tenda berderit, kainnya bergesekan kasar. "Woi, siapa sih?" teriak Dani, suaranya syarat akan rasa takut dan frustrasi. Tapi, nggak ada jawaban, hanya ada suara his, his, yang terdengar jelas, seperti orang mendesis, persis di luar tenda. Suara itu begitu dekat, seolah ada yang mengawasi, mengelilingi kami. Gua nyalain senter lagi, cahaya putihnya membelah kegelapan. Tapi, alih-alih memberikan ketenangan, sorot senter itu malah bikin bayangan di kain tenda kelihatan lebih seram. Terukir jelas, sebuah bayangan, sesuatu kayak tangan kurus dan panjang bergerak-gerak di balik kain, seolah sedang mengintip dari luar, mencoba meraih kami. Jantung gue makin gak karuan, berdebar kencang sampai rasanya mau meledak. Bau busuk tadi sekarang bikin mual parah, menusuk rongga hidung dan tenggorokan, seolah ada bangkai yang membusuk tepat di dekat tenda kami. Perut gue bergejolak, rasanya ingin muntah. Tiba-tiba, Hasan berteriak histeris, "Dik, itu apaan di depan tenda?" Teriakannya memecah kepanikan yang tertahan. Gue langsung menoleh ke arah yang ditunjuk Hasan. Di tanah basah tepat di depan tenda, tertinggal jejak kaki yang aneh. Jejaknya kecil, seukuran kaki anak-anak, tapi jari-jarinya panjang banget, ramping dan meliuk-liuk. Jelas bukan jejak kaki manusia. Semua orang di dalam tenda langsung panik. Suara napas tersengal-sengal dan bisikan ketakutan memenuhi ruang sempit itu. Jejen, yang biasanya tenang, sekarang teriak-teriak histeris, membacakan doa-doa yang dia tahu. Namun, setiap kata doa yang keluar dari mulut Jejen, suara mendesis dari luar malah makin kencang, seolah mengejek dan menertawakan ketakutan kami. Pukul 03 WIB, suasana di dalam tenda bukan lagi sekadar mencekam, tapi sudah seperti neraka yang nyata. Kabut di luar tenda begitu tebal, pekat, dan menyesakan, sampai-sampai kami tidak bisa melihat apa-apa lagi, seolah dunia di luar sana telah lenyap ditelan kegelapan. Tiba-tiba,
Suara tawa anak kecil yang tadi sempat kami dengar, kini berubah. Itu bukan lagi tawa polos, melainkan tawa perempuan yang dalam, seram, dan mengerikan, seolah keluar dari tenggorokan yang bukan milik manusia. Suara itu bergaung di udara, menusuk telinga kami, dan berbisik dingin. Setiap kata yang diucapkan terasa seperti pisau yang mengiris, membuat gue ngerasa jiwa gue kayak disedot, ditarik paksa dari raga. Bau busuk yang sebelumnya bikin mual, kini berubah menjadi bau darah yang menyengat, begitu pekat sampai rasanya menusuk paru-paru. Kami semua refleks batuk-batuk hebat, berusaha mengeluarkan aroma kematian yang menyesakkan itu dari sistem pernapasan kami. Dengan jantung yang berdebar gila, gue menengok ke arah pintu tenda, dan astagfirullah. Dari celah resleting tenda yang sedikit terbuka, sebuah wajah pucat dengan mata hitam pekat dan kosong mengintip masuk. Wajah itu tidak punya bibir, hanya sebuah senyum lebar yang mengerikan terukir di tempat yang seharusnya menjadi mulut. Senyum itu seolah mengolok-olok, penuh kemenangan. Gue tidak bisa menahan diri, jerit ketakutan lolos dari tenggorokan gue, dan tubuh gue refleks jatuh ke belakang, berusaha menjauh dari pemandangan mengerikan itu. Seketika, tenda kami digoyang lagi, kali ini dengan kekuatan yang jauh lebih brutal, seolah ada tangan raksasa yang mencoba merobohkannya. Kain tenda bergesekan keras, tiang-tiang berderit, dan kami yakin tenda itu akan roboh kapan saja. Di tengah kekacauan itu, suara perempuan menyeramkan itu kembali berbisik, kini lebih dekat, lebih jelas, dan lebih dingin. Tasbih yang gue genggam erat-erat sejak tadi, kini benangnya putus, dan manik-maniknya berceceran di lantai tenda, berhamburan seperti harapan kami yang runtuh. Kami semua hanya bisa berpelukan erat, meringkuk dalam kegelapan, sambil terus memanjatkan doa dalam hati, merasa kematian sudah begitu dekat, menanti di balik kain tenda yang tipis.